Halo, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Nih, seperti yang kalian lihat di depan kalian ini ada iPhone 11 yang gue beli dari salah satu toko ya di Shopee. Dan ini mau gue ganti housingnya. Jadi pertama-tama biar gue jelasin, housing bawaan seller itu warna putih dan boxnya pun itu warna putih. Nah, kenapa gue ganti merah? Karena memang keterangannya di server itu warna asli si iPhone ini merah. Dan akhirnya gue beliin housing copotan. Cuma sayangnya kalau misalkan kalian bisa lihat di sini housing copotannya itu bisa dibilang banyak lecet lah ya, banyak den. Udah gitu di bagian backdoornya ini berjamur cuy. Cukup lumayan agak gimana gitu ya. Dan ringnya no kalian bisa lihat. Bisa dibilang udah jelek. Nah, tadinya gue mau ganti backdoor-nya aja. Ganti backdoor ataupun ganti hosting ya. Ini kan kedua hal yang berbeda, tapi ribetnya lumayan sama. Jadi gue pikir kayak, ya udahlah gue ganti hosting aja biar kelihatan kayak baru lagi gitu. Nah, ini dia hosting barunya ya. Gue beli ini, gue lupa harganya berapa, 100 berapa. Ini kalau kalian bisa lihat tuh kayak baru. Bener-bener mulus banget. Meskipun ini hosting aftermarket ya, bukan bawaan iPhone harusnya. Nah, buat kalian yang nanya, iPhone Inter itu kebanyakan udah ganti housing ya kayak gini gitu. Jadi kalau misalkan kita bandingin sama yang ori, itu kualitasnya jauh berbeda ya. Ya memang bisa dibilang bagusan yang original. Untuk ketahanan sendiri ya itu balik lagi belinya dari mana. Yang untuk aftermarketnya karena memang ada yang bagus punya housingnya benar-benar mirip dari warna dan frame-nya. Tentunya bahannya mungkin sama gitu yang dipakai. Oh, ini ada satu lagi. Jadi ini itu housingnya iPhone 11. Bentuknya itu 15 Pro punya ya. Nah, ini custom housing 15 Pro untuk iPhone 11. Kenapa nggak gue pasang? Karena memang kebetulan LCD-nya itu nggak original bawaan. Jadi pas dipasang itu, kalau misalkan pakai custom housing, itu tuh harusnya benar-benar mirip secara ini ya, ratanya, frame sama LCD itu rata. Tapi kebetulan karena memang yang gue punya ini gantian, udah pindah chip, pas gue pasang, itu tuh agak nonjol sedikit, agak kurang estetik gimana gitu. Gue sendiri sih nggak mikirin ya. Kalau misalkan kalian nanya nih masalah bezel ya udahlah ya. Dan kalau ditanya malu atau enggak malu sih. Ngapain malu kan? Toh HP-nya punya gue. Gue nggak dikasih makan sama orang lain, ngapain? Malu gitu. Udah nggak usah malu lah. Oke, ini daripada kelamaan, gue mau langsung ganti aja housing si iPhone 11-nya nih. Biar jadi baru lagi, jadi mulus lagi. Alat-alat yang kalian butuhin itu sebenarnya simple ya. Kalian beli satu set obeng yang kayak gini. Nih, obeng satu set. Ini pinset harusnya ada di dalam nih. Gue keluarin. Ya pokoknya simple. Obeng kayak gini tuh harganya 40 sampai 50 ribuan kalau nggak salah. Dan tentunya nggak butuh semua bautnya. Yang dibutuhin itu sebenarnya cuma 3. Cuma 3 baut aja. Yang kalau nggak salah sih, kalau nggak salah 3 baut ini aja yang dibutuhin sebetulnya. Nah, ukurannya sendiri gue lupa. Jadi kalian memang bisa beli satuan, tapi gue lupa ukurannya. Dan tentunya ya udah, ini alat buat ngebuka LCD, ini 2, ini untuk nyongkel si soketnya nanti kalau misalkan kalian nggak ada kuku. Dan untuk ini kan dapat dari housing bawaan ya, yang gue beli. Ini tuh ada kurangnya satu nih, nggak ada pengunci untuk si tombol volume ini. Nah, karena nggak ada, jadi nantinya kita harus pindahin dari yang udah ada. Dan juga ini lem adhesive itu fungsinya apa? Fungsinya di sini. Ini itu nanti ditempel begini cuy. Jadi nanti pinggirannya ini ada lem untuk mengunci si LCD sama si frame-nya itu. Gitu, biar nempel, biar rapet. Buat kalian yang kesusahan ngebuka LCD meskipun udah pakai kayak gini ya, kalian itu perlu beli kayak gini. Ini glue remover kalau nggak salah, nanti kalian tetes-tetesin di sela-sela ini ya tentunya ya. Di sela-sela frame sembari diangkat sedikit biar lemnya melunak. Nah, ini kalau kalian nanya kenapa ada baterai bang di sini, gue iseng aja beli baterai copotan iPhone 11 yang gue pikir beneran datang copotan gitu karena ini murah banget 25.000. Ternyata ini yang datang aftermarket punya. No, kalian bisa lihat ya. iColor ini udah pasti aftermarket. Dan di sini daripada kelamaan mau langsung gue bongkar aja untuk si iPhone-nya cuy. Ini gue matiin dulu ya. Ini kalau kalian lihat kenapa nggak ada sinyal, karena memang nggak ada SIM. Kartunya udah gue pakai semua, ini gue matiin dulu ya. Matiin dan kita akan bongkar. Ini housingnya gue pinggirin dulu, lem adhesif beserta baterainya. Kenapa begitu? Karena memang nantinya akan berantakan nih. Ngomong-ngomong maaf nanti kalau misalkan videonya agak gue cepetin atau agak gue potong. Kenapa kayak gitu? Karena memang yang pertama gue pengen bikin video ini tuh cuma 10 menit.
Yang kedua, kalau memang kalian mau request, nantinya akan gue detailin lagi tutorial untuk mengganti housing. Mungkin nggak pakai iPhone 11 ini, pakai iPhone yang lebih tinggi, antara seri 14 atau 15. Kenapa gue skip? Karena gue mau denger lagu cuy. Ini pastinya agak ngebosenin ya. Meskipun gue udah pernah ngelakuin ini, cuman memang agak ngebosenin ngebongkar kayak gini. Nah ini baut udah nggak ada ya. Jadi memang udah tinggal cabut aja ini. Tadi ngomong-ngomong untuk Face ID-nya semuanya normal ya. Nah ini nih yang perlu kalian perhatiin. Kalau mau ngeganti housing itu usahain hati-hati sama kabel fleksibelnya. Isinya udah gue bongkar-bongkar juga tuh platnya, nanti tinggal gue pasang-pasang lagi setelah gue pindah housing pastinya ya. Oke, jadi di sini gue mau kasih tahu kalau udah gue pasang beberapa, tapi memang gue belum pasang semua ini karena memang untuk ngetes dulu fungsinya itu jalan normal atau enggak. Nah, tadi kalian bisa lihat itu Face ID-nya normal ya, bisa. Nah, itu Face ID-nya bisa, nggak ada masalah. Sensor di, ya pokoknya sensor di apa gitu ya, itu nggak kenapa-napa, nggak kotor, nggak apa. Dan kameranya pun ini normal semua, nggak ada masalah ya. Nah, itu dia. Begitupun untuk kamera depan pun normal. Cuman memang dari semuanya itu, meskipun udah normal, ada satu yang bikin, ya mau nggak mau gue bongkar lagi. Chargeran ini tadi udah gue coba, itu nge-charger baterai yang nggak normal itu gini. Ini silent buttonnya bisa ya, tombol power bisa, volume bawah bisa. Nah tuh ya. Nah volume up-nya ini nggak naik bro, ini bunyi nih ya. Jadi ini masangnya udah bener, sama kayak volume bawah. Nih. Nah itu volume bawah juga ya udah bener, tapi volume atasnya entah nih. Semoga aja bukan rusak fleksibelnya, nanti gue coba bongkar. Andai kata rusak ya mau nggak mau gue beli fleksibel baru lagi. Dan ya ini bakal gue bongkar sih. Oke, jadi di sini udah gue pasang lagi ya semua ya. Dan memang di sini ada problem di volume atasnya itu nggak bisa. Tadinya gue sempat kepikiran itu masalah fleksibel. Gue udah ganti dan ini fleksibel lamanya. Ternyata nggak ngaruh. Jadi memang bukan fleksibel masalahnya. Nah ini Face ID normal ya. Volume bawah bisa, volume atasnya nggak bisa nih. Nah itu dia. Kemungkinan itu masalahnya ada di pin sih gue rasa ya. Jadi memang pas dari pindah housing lama yang warna merah itu yang lecet-lecet, housing copotan, itu tuh gue emang nyopot pinnya itu agak kasar. Dan gue rasa mungkin karena itu. Jadi kan ada pengait gitu ya di dalam volume ini sebelum ke fleksibel. Nih, awalnya tuh gue pikir rusaknya di sini gitu, atau enggak ada yang sobek. Ternyata nggak ada pas gue ini ya, gue copot. Kebetulan karena memang gue udah beli fleksibel ya, gue pasang aja dan ternyata memang bukan fleksibel. Oke, untuk videonya segini dulu. Nantinya di next video pasti akan gue benerin. Dan terima kasih semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Dadah.